Oke, langsung saja ini dia kelanjutan dari Nano Machine. Nah, di ending chapter terlihat Yuon kaget karena tidak bisa merasakan kehadiran dari aura penjaga Jang. Dan setelah membuka pintu rumah, benar saja penjaga Jang tidak ada di sana. Para anggota Yuon pun mencoba untuk mencari penjaga Jang, tapi alhasil nihil. Yuon merasa aneh. Pada jam ini seharusnya penjaga Jang sudah ada di rumah. Ia juga menemukan kejanggalan lainnya karena di dalam rumah tidak ada hawa panas. Sedangkan saat ini sedang musim dingin. Seharusnya penjaga Jang menyalakan kompor di belakang agar menghangatkan ruangan. Lalu Hubong pun bersuara melihat Pangeran Yuon terlihat sangat gelisah. Tuan, mungkin saja penjaga Jang pergi ke kampung halamannya. Hal tersebut tentu saja tidak mungkin karena penjaga Jang merupakan seorang yatim piatu. Yuon pun mulai memandangi halaman sekitar. Hal tersebut terasa janggal karena terlihat terlalu rapi. Ia pun mulai curiga dan meminta Nano untuk memindai halaman sekitar rumah penjaga Jang. Dan alhasil ia pun menemukan beberapa bekas pedangki di sekitar rumah penjaga Jang. Tapi sayang, Nano tidak bisa mengidentifikasi hal tersebut lebih lanjut. Hal tersebut membuktikan bahwa rencana ini sudah dilakukan dengan lama. Para anggota lainnya pun akhirnya menyadari bahwa ada bekas tanda pedangki di area tertentu. Dan Samacak pun berkata, jika pedang, maka ada 3 kemungkinan atau 3 klan yang mungkin melakukannya. Dan semua orang sudah mengetahui hal tersebut. Mereka adalah klan bijaksana, klan pedang, dan juga klan Lust. Yuon bahkan terlihat sangat gelisah. Dengan bantuan Nano, ia masih belum mengetahui banyak hal. Rencana yang dibuat terlalu matang. Hubong pun langsung membuka mulutnya dan berkata, Tuan, kenapa kita tidak mencari ketiga klan yang dicurigai? Tanpa adanya penatua, mungkin akan mudah bagi kita untuk menyusup ke dalam. Tapi walau demikian, para anggota Yuon terlihat kurang setuju. Walaupun tanpa penatua mereka, 6 klan masihlah kuat. Akan sulit bagi kita untuk menembus mereka. Lalu, tiba-tiba Ko Wanghur pun terpikirkan sebuah ide. Tuan muda, mengapa kita tidak melakukan hal tersebut? Hari pun berlalu. Di sebuah ruangan gelap terlihat sosok yang tergantung dengan badan dan juga luka yang sangat serius. Luka tersebut merupakan luka bekas penyiksaan yang nyata. Dan ternyata sosok tersebut merupakan sosok penjaga Jang. Dan saat itu juga seseorang yang menyiksanya mengambilkan sebuah logam panas dan menempelkan logam tersebut ke tubuh penjaga Jang. Energi internalnya disegel dan juga seluruh giginya dipotong habis. Hal tersebut dilakukan agar ia tidak bisa melakukan bunuh diri. Saat penyiksaan berlangsung, terlihat sosok wanita. Ya, dia adalah Lady Mu dalang dibalik penculikan penjaga Jang. Saat dirinya berusaha menanyai penjaga Jang, jawabannya masih sama. Penjaga Jang tidak membuka mulutnya. Siksaan kepada penjaga Jang pun kembali berlanjut hingga tiba-tiba terlihat sosok pria memasuki tempat penyiksaan. Nona atau Lady Mu, kami mendapatkan kabar jika Chun Yuon telah keluar dari akademi. Sontak wajah Lady Mu terlihat menjadi sedikit ceria karena hal tersebut telah ia nantikan, yaitu menunggu Chun Yuon keluar dari akademi. Saat ia bertanya di mana posisi Yuon, Lady Mu terlihat sangat kaget karena posisi Yuon terlihat janggal. Jadi inilah rencana Ko Wanghur sebelumnya. Mereka yang dendam terhadap Yuon pasti akan menunggu Yuon keluar dari akademi. Jadi Ko Wanghur pun memberikan sebuah nasihat agar Yuon berada di tempat ramai dan sangat mudah ditemukan. Oleh sebabnya Yuon pun memilih restoran. Ia makan di restoran.
Sedangkan 3 anggota lainnya berjaga di 3 klan yang dicurigai. Saat Yuon terlihat, pasti akan ada pergerakan dari salah satu dari 3 rumah yang dicurigai. Dan alhasil, saat keberadaan Yuon terkuak, maka tentu saja pergerakan dari 3 rumah tersebut akan terungkap hingga akhirnya terdengar telepati. Tentu saja telepati tersebut diarahkan kepada Yuon yang berisikan sebuah ancaman. Yuon pun meminta Nano untuk mengidentifikasi asal mula dari telepati tersebut. Tapi saat menemukannya, ternyata sosok tersebut ditutupi oleh sebuah kain penutup sehingga wajahnya tidak dapat terlihat. Isi dari telepati tersebut adalah untuk datang ke kediaman klan racun. Tentu saja instruksi tersebut terlihat sangat aneh karena Yuon sangat yakin jika pelakunya merupakan klan bijaksana. Sosok tersebut juga mengatakan jika Yuon harus datang seorang diri dan tanpa membawa senjata apapun. Jika Yuon terlihat membawa senjata dan diikuti oleh seseorang, maka kematian akan menghampirinya. Pesan tersebut terlihat membuat Yuon kesal. Jika bukan karena penjaga Jang yang sudah dianggap sebagai orang tuanya, tidak mungkin ia akan pergi dan memasuki jebakan yang telah mereka rencanakan. Yuon terlihat sangat kesal. Ia pun bangkit dari tempat duduknya. Dan saat ia bangkit, terlihat 4 orang di sekitarnya juga ikut bangkit. Melihat hal tersebut, Yuon pun langsung menghajar mereka semua. Tapi ternyata mereka semua hanyalah prajurit tingkat rendah. Dan hal tersebut membuat Yuon menjadi lebih curiga lagi. Karena ternyata mereka hanyalah sosok yang dibayar untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Mereka berempat pun meminta Yuon untuk mengampuni hidupnya. Yuon pun mengabulkan permintaan mereka. Tapi mereka berempat harus disekap dengan internal key yang disegel. Pada akhirnya, Yuon hanya berharap kepada 3 anggota yang menunggui 3 rumah tersebut, yaitu Bakgi, Kowanghur, dan juga Samachak. Dan saat waktu yang ditentukan tiba, hanya Kowanghur yang kembali. Kowanghur juga menyampaikan jika tidak ada mobilitas tingkat tinggi pada rumah yang ia intai, yaitu rumah dari klan Lus. Keanehan kembali terjadi, yaitu saat Samachak dan juga Bakgi belum kembali. Seolah-olah seseorang telah mengetahui rencana dari Yuon. Yuon pun mulai tampak gelisah dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi di chapter selanjutnya dari Nano Machine. Semoga terhibur dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.